Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggit Dwi Puspitasari dari Universitas Hersi Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang program audit PT Mayora Indah Tbk periode 31 Desember 2020. Saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan dan bab 2 pembahasan. Bab 1-nya itu terdiri dari yang pertama gambaran kantor akuntan publik, yang kedua gambaran PT Mayora Indah Tbk, yang ketiga tinjauan pustaka. Bab 1 pembahasan. Gambaran kantor akuntan publik sejarah KAPM Mor di Indonesia terdiri dari KAPM Mirawati Sensi Idris, MSD, sebuah kantor akuntan publik yang terdaftar di Indonesia. Mor Stephen Consulting, MSC, sebuah perusahaan jasa konsultasi dan penasihat bisnis, dan Mor GNV Consulting Service, sebuah kantor pajak didirikan pada tahun 2003. Mor di Indonesia dikelola oleh beragam profesional dengan latar belakang yang luas di bidang audit, konsultasi bisnis, dan jasa konsultasi. Selanjutnya, profil KAP. Mirawati Sensi Idris adalah kantor akuntan publik terdaftar dan anggota dari Mor Staples International Limited atau Mor Staples. MSID dikelola oleh para profesional dengan latar belakang yang luas di bidang akuntansi, audit, dan layanan bisnis konsultasi. MSID terdaftar di pasar modal di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK. Saat ini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia. Lokasinya itu berada di intilan Tower lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman nomor 32 RT 3 RW 2 Kartengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta 10220. Jumlah cabangnya itu ada 2 yang berada di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Dengan kantor pusatnya itu berada di Jakarta Pusat. Jumlah partnernya itu ada 2, yaitu Jajenta Mirawati dan Ludovico Sensi Wondabio. Selanjutnya, gambaran PT Mayora Indah Tbk. Sejarah perusahaan PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang, dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN, kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara di Asia. Saat ini produk perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Bahkan pada tahun 2017, kembang gula Kopiko telah dibawa oleh awak stasiun luar angkasa internasional saat mengorbit bumi. Selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan. Perseroan dikelola oleh Dewan Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang anggotanya diangkat oleh rapat umum pemegang saham. Di sini ada gambarnya struktur organisasi perusahaannya. Selanjutnya, perusahaan bergerak di bidang PT Mayora Indah ini bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang memproduksi makanan, permen, dan biskuit. Selanjutnya, di sini ada nama-nama pemegang saham perusahaan dengan jumlah saham dan persentase kepemilikannya. Selanjutnya ada Dewan Direksi perusahaan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Definisi auditing. Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, bukti audit. Bukti audit adalah semua informasi yang digunakan auditor untuk mencapai kesimpulan yang menjadi dasar opini audit. Bukti audit penting untuk mendukung opini dan laporan auditor. Bukti tersebut bersifat kumulatif dan terutama diperoleh dari prosedur audit yang digunakan selama pelaksanaan audit. Bukti audit terdiri dari informasi-informasi yang mendukung asersi manajemen maupun yang berlawanan dengan asersi tersebut. Jenis bukti audit ada 7. Yang pertama, pengujian fisik. Kedua, konfirmasi. Ketiga, dokumentasi. Yang keempat, prosedur analitis. Yang kelima, wawancara dengan klien. Yang keenam, perhitungan ulang. Dan yang ketujuh, observasi. Selanjutnya, prosedur audit. Prosedur audit adalah instruksi detail yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit berlangsung. Prosedur audit sering dinyatakan dengan instruksi yang cukup spesifik sehingga auditor dapat mengikuti instruksi tersebut selama audit berlangsung. Yang pertama ada pengujian pengendalian, yang kedua prosedur audit, pengujian
destruktif atas transaksi, yang ketiga prosedur analitis, dan yang keempat pengujian substantif atas rincian saldo. Selanjutnya bab 2, siklus pembelian dan pengeluaran kas, serta siklus kas dan instrumen keuangan. Sini ada siklus pembelian. Tujuan auditnya pembelian terbukukan adalah untuk barang dan jasa yang diterima kejadian. Pengujian pengendaliannya memeriksa dokumen-dokumen dalam paket voucher untuk menguji keberadaan, lalu mencoba menginput dengan pemasok terotorisasi dan pemasok tidak terotorisasi. Pengujian substantifnya mereview jurnal pembelian, buku besar, master file utang usaha untuk memeriksa yang berjumlah besar atau tidak biasa. Selanjutnya memeriksa master file pemasok untuk memeriksa ada tidaknya pemasok tak terotorisasi. Selanjutnya, tujuan audit transaksi pembelian yang telah terjadi dibukukan, kelengkapan. Pengujian pengendaliannya memeriksa keberurutan penggunaan order pembelian, lalu memeriksa keberurutan penggunaan laporan penerimaan barang. Pengujian substantifnya itu menelusuri file laporan penerimaan barang ke jurnal pembelian, menelusuri dari file faktur penjual ke jurnal pembelian. Selanjutnya ada tujuan audit transaksi pembelian terbukukan secara akurat. Telitian, pengujian pengendalian memeriksa total dalam file base untuk memastikan ada tidaknya para petugas pemeriksa, bandingkan total dengan laporan dari komputer. Pengujian substantifnya itu menghitung ulang untuk memeriksa ketelitian dalam faktur penjual, termasuk potongan dan biaya pengangkutan. Selanjutnya, transaksi pembelian dibukukan dalam master file utang usaha dan pembelian dan dibuat iktisara dengan benar posting dan pengiktisaran. Pengujian pengendaliannya memeriksa ada tidaknya verifikasi internal. Pengujian substantifnya memeriksa ketelitian penulisan dengan total jurnal dan menelusur posting ke buku besar dan ke master file utang usaha dan persediaan. Selanjutnya, transaksi pembelian digolongkan dengan benar. Pengujian pengendaliannya memeriksa panduan prosedur dan daftar akun. Pengujian substantifnya membandingkan penggolongan dengan daftar akun yang mengacu ke faktur penjual. Selanjutnya, transaksi pembelian dicatat pada tanggal yang benar saat pengujian pengendalian memeriksa manual prosedur dan memeriksa apakah ada faktur penjual yang tak terbukukan. Pengujian substantif membandingkan tanggal pada laporan penerimaan barang dan faktur penjual dan tanggal pada jurnal pembelian. Selanjutnya ada siklus pengeluaran kas. Tujuan audit pengeluaran kas yang dibukukan adalah untuk barang dan jasa yang telah diterima keterjadian. Pengujian pengendalian mendiskusikan dengan personel terkait dan observasi aktivitas. Lalu memeriksa ada tidaknya persetujuan pembayaran. Pengujian substantifnya telusuri cek atau catatan pembayaran bank elektronik ke jurnal pembelian yang bersangkutan dan periksa nama penerimaan pembayaran dan jumlahnya, lalu periksa cek data penandatanganannya atau gunakan data bank bahwa cek telah dibayar bank. Selanjutnya, transaksi pengeluaran kas yang ada telah dibukukan, kelengkapan, memeriksa keberurutan penggunaan cek, rekonsiliasi catatan pengeluaran kas dengan pengeluaran kas dalam laporan bank. Selanjutnya, transaksi pengeluaran kas telah dibukukan dengan tepat, ketelitian, memeriksa dan tidaknya verifikasi internal, periksa pengeluaran cek dan catatan pengeluaran kas dalam catatan elektronik bank dengan jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, transaksi pengeluaran kas dibukukan dalam master file utang usaha dengan benar dan diringkas dengan benar, posting dan perikasan. Pengujian pengendaliannya memeriksa dan tidaknya verifikasi internal. Pengujian substantif tes ketelitian penulisan dengan memeriksa kebenaran penjumlahan vertikal, jurnal, dan telusur posting ke buku besar dan master file utang usaha. Transaksi pengeluaran kas digolongkan dengan benar penggolongan, memeriksa manual prosedur dan daftar akun, bandingkan penggolongan dengan daftar akun dengan mengacu pada faktur penjual dan jumlah pembelian. Transaksi pengeluaran kas telah dicatat pada tanggal yang benar saat memeriksa manual prosedur dan observasi apakah ada cek yang tidak dicatat, memeriksa ada tidaknya verifikasi internal. Bandingkan tanggal pada cek atau catatan elektronik bank dengan jumlah pengeluaran kas. Bandingkan tanggal pada cek dengan catatan elektronik bank. Selanjutnya ada tujuan audit saldo dan pengujian rinci atas saldo utang usaha. Tujuan auditnya utang usaha dan daftar utang usaha cocok dengan yang tercantum pada master file yang bersangkutan dan daftarnya cocok dengan
yang tercantum di buku besar. Prosedur pengujian saldonya menjumlahkan ulang dengan daftar utang usaha, menelusuri total ke buku besar, menelusuri faktur penjual individual ke master file untuk mencocokkan nama dan jumlahnya utang usaha dalam daftar utang usaha sungguh ada keberadaan, menelusuri daftar utang usaha ke faktur penjual dan laporan dari pemasok utang usaha yang ada telah tercantum dalam daftar utang usaha kelengkapan, melakukan pengujian liabilitas setelah tanggal penutupan buku utang usaha yang tercantum dalam daftar setelah akurat ketelitian, melakukan prosedur yang sama dengan yang digunakan untuk tujuan keberadaan pengujian setelah tanggal penutupan buku. Utang usaha yang tercantum dalam daftar telah digolongkan dengan benar, penggolongan mereview daftar dan master file yang bersangkutan dengan pihak yang berelasi, liabilitas berbunga, utang jangka panjang, utang bersaldo D. Transaksi dalam siklus pembelian dan pembayaran telah dicatat pada periode yang tepat, bisa batas. Melakukan pengujian setelah tanggal penutupan buku, melakukan pengujian rinci sebagai bagian dari observasi penghitungan persediaan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar liabilitas yang tercantum dalam utang usaha kewajiban. Memeriksa laporan dari pemasok dan konfirmasi utang. Selanjutnya ada tujuan audit saldo dan pengujian saldo untuk akun kas. Tujuan audit saldonya kas sebagaimana tercantum dalam rekonsiliasi bank telah ditotal dengan benar dan cocok dengan jumlah di buku besar. Cocokan saldo, prosedur pengujian rinci saldonya memeriksa penambahan dan pengurangan dalam rekonsiliasi bank, termasuk semua yang direkonsiliasi, menelusuri saldo per buku dalam rekonsiliasi buku besar. Selanjutnya, kas bagaimana tercantum dalam rekonsiliasi bank benar-benar ada keberadaan, menguji konfirmasi bank. Kas yang ada di bank telah dicatat, kelengkapan menguji cut-off laporan bank. Selanjutnya ada kas di bank tercantum dalam rekonsiliasi dicatat dengan teliti, ketelitian, menguji ke rekonsiliasi bank, menguji kas, menguji kemungkinan terjadi kiting. Transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas dicatat pada periode yang tepat, bisa batas. Penerimaan kas, menghitung kas yang ada di perusahaan pada hari terakhir tahun buku. Pengeluaran kas, menghitung kas yang ada di perusahaan pada hari terakhir tahun buku. Selanjutnya ada tujuan audit saldo dan pengujian rinci atas saldo utang usaha. Tujuan audit saldonya instrumen-instrumen keuangan yang tercantum daftar aktivitas investasi telah dijumlah menurun dengan benar dan cocok dengan buku besar kecocokan saldo. Prosedur pengujian rinci saldonya menjumlahkan menurun daftar aktivitas investasi, memeriksa kebenaran penjumlahan dan pengurangan dalam daftar aktivitas investasi, menelusuri saldo aktif akhir per kategori ke buku besar. Selanjutnya, instrumen keuangan yang tercantum dalam daftar aktivitas investasi benar-benar ada keberadaan, konfirmasi kepada pialang. Instrumen keuangan yang ada telah dicatat, kelengkapan inspeksi perjanjian. Instrumen keuangan telah digolongkan dengan tepat dalam laporan keuangan, penggolongan pengujian ketepatan sebagai diperdagangkan sedia dijual atau disimpan hingga jatuh tempo. Transaksi instrumen keuangan telah dicatat pada periode yang tepat, bisa batas. Memeriksa sejumlah transaksi menjelang akhir tahun dan laporan dari pialang yang memastikan bahwa transaksi dicatat pada periode yang tepat. Instrumen keuangan yang tercantum dalam daftar aktivitas investasi akhir tahun telah ditetapkan dengan jumlah yang tepat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nilai bisa direalisasi, memeriksa kuota harga pasar, menguji penggolongan yang dibuat manajemen, menguji asumsi manajemen berkaitan dengan penilaian. Dan yang terakhir, perusahaan mempunyai hak kepemilikan atas instrumen keuangan yang tercantum dalam daftar aktivitas investasi. Prosedur pengujian rinci saldonya memeriksa dokumen pendukung dan kontrak-kontrak dan konfirmasi ketentuan-ketentuan penting dalam kontrak derivatif. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.